Film dimulai dengan menampilkan pasangan remaja yang sedang memandangi bintang di langit Utah bagian selatan. Tiba-tiba komet melintas di atas dan jatuh tak jauh dari tempat mereka singgah. Meski sang gadis merasa takut, lelaki remaja itu nekat mengangkut benda luar angkasa tersebut ke dalam bak truk miliknya untuk dibawa ke kota. Tak lama setelah kepergian dua remaja itu, dua personil tentara yang juga melihat komet jatuh segera merapat ke TKP untuk memeriksa lebih lanjut apa yang barusan terjadi. Namun, sesampainya mereka di sana, benda luar angkasa itu sudah hilang. Selanjutnya, mereka melakukan patroli di area kota dan menemukan banyak orang mati tergeletak di jalan. Tidak diketahui persis apa yang terjadi, lalu tiba-tiba muncul seorang pria tua dan Menteri Pertahanan Charles Chuck Bitter, Kolonel James Ferus, dan Jenderal Manshek membahas perihal masalah yang terjadi. Apakah ada serangan dari negara lain atau murni fenomena alam? Hal ini wajib diketahui oleh Presiden. Jenderal Manshek juga akan menyiapkan tim untuk penelitian lebih lanjut. Tapi sepertinya salah satu atau ketiga orang ini tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Semua misteri pasti akan segera terungkap. Set berpindah ke dalam sebuah rumah. Di sana tampak Dr. Jeremy dan mantan istrinya Lisa terlibat cekcok masalah pola dan hak asuh anak mereka yang sudah remaja bernama Lance. Kebetulan pasangan ini baru saja resmi bercerai. Ketika debat sedang panas, terdengar suara orang mengetuk pintu. Dr. Jeremy dijemput oleh seorang agen resmi dari pemerintahan dan diminta untuk segera merapat ke markas. Presiden sudah mendapat informasi tentang kejadian di kota dan menganggap ini sebagai kekhawatiran yang cukup serius. Sebagai upaya menanggulangi bioteror yang sedang melanda, Manshek menyiapkan tim yang diberi nama Wildfire, yaitu 5 ilmuwan jenius, dan Dr. Jeremy ada dalam daftar tersebut. Ketika melakukan perjalanan ke pusat komando atau Pusko, Jeremy bertemu dengan teman lamanya di pesawat bernama Angela. Wanita cantik itu ucapkan prihatin atas nasib rumah tangga Jeremy. Di waktu yang sama, namun di tempat yang berbeda, Lisa sedang diburu oleh wartawan bernama Jack Nash terkait masalah besar yang sedang terjadi. Negara tampaknya merahasiakan persoalan ini agar tidak memicu kepanikan di tengah masyarakat, tapi sepertinya Lisa tidak suka dijadikan sebagai narasumber oleh awak media. Sampai di pusko militer, para personil Wildfire perkenalkan diri masing-masing. Dr. Jeremy Stone, Dr. Angela Noyes, Dr. Charlene Barton, Mayor Bill Kane, dan terakhir ada Dr. Si Chow. Mereka di briefing langsung oleh Jenderal Manshek. Video seorang pria tua yang sedang minta tolong juga diperlihatkan. Kejadian ini sepertinya berkaitan erat dengan bioteror yang disebut Andromeda yang sudah menewaskan 2 personel tentara dan sejumlah warga di Utah. Dugaan berkembang, ini semua terjadi karena sudah direncanakan, bukan murni fenomena alam. Dengan mengenakan hazmat biohazard atau pakaian antivirus dan anti radiasi, Jeremy bersama 2 rekannya menyusuri kota untuk melakukan misi pertama, yaitu menemukan benda misterius tersebut. Mereka melihat banyak mayat di jalan, tapi anehnya burung-burung sama sekali tidak mati. Demi menjaga keselamatan sebelum turun, tim menyebarkan chlorhexidine dari helikopter. Bill, Jeremy, dan Angela turun ke kota. Mereka melihat sekaligus memeriksa apa yang terjadi di sana. 3 dokter itu memeriksa Humvee milik 2 anggota tentara yang tewas, lalu menuju ke pos pemadam kebakaran. Sepasang kekasih yang tadi malam sedang menikmati kebahagiaan memandangi bintang telah tewas dalam kondisi aneh. Jeremy masuk ke sebuah ruangan dan misteri perlahan mulai terjawab. Benda tersebut bukanlah meteor, tapi lebih mirip sebuah satelit atau mesin berbentuk bola yang berukuran lumayan besar. Benda itu sudah dalam kondisi terbuka, lalu Jeremy dan rekan-rekan segera menutupnya. Dr. Angela memeriksa urat nadi yang membengkak di lengan salah seorang korban ketika disayat. Tim masih melakukan penelusuran di kota. Tayangan video CCTV memperlihatkan rekaman yang cukup ekstrim.
Terdengar suara bayi menangis, Angela segera mencari dari mana asal suara itu. Setelah ditemukan, balita itu sepertinya sedang kelaparan, sementara ibunya telah tewas. Angela segera mengambil bayi tersebut untuk dibawa ke laboratorium, sekaligus mes tempat tim Wildfire tinggal. Jeremy, Angela, dan Mayor Bill bergegas naik ke helikopter. Tiba-tiba dua helikopter selamat, satu bayi dan satu pria tua diamankan oleh 3 personil Wildfire. Sampai saat ini, mereka masih belum tahu apa yang jadi penyebab kematian orang-orang di kota. Sampailah mereka di lab, proses masuk ke bangunan tersebut benar-benar steril, seolah membawa kembali kenangan pada masa pandemi yang pernah melanda dunia pada tahun 2020 silam. Adegan berpindah ke Gedung Putih, suasana cukup tegang karena masalah Andromeda. Secara garis besar, meeting antara Presiden, Sekretaris Negara, dan petinggi lainnya ini seperti menguak sebuah misteri besar kalau masalah yang terjadi sekarang akibat dari ulah orang dalam. Meski demikian, pemerintah tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Wildfire untuk menanggulangi problem Andromeda. Sementara itu, di lab, para dokter sedang memeriksa satelit misterius. Mereka menemukan fakta bahwa benda itu sebenarnya dirancang untuk pergi ke luar angkasa dan menangkap benda asing. Gara-gara satelit salah jurusan mendarat, warga bumi malah membukanya hingga menyebabkan virus menguap. Fakta lainnya, virus ini menyebar sangat cepat dan sangat mematikan. Siapapun dalang di balik satelit ini, Mayor Bill menyarankan untuk menghancurkan kota yang terinfeksi menggunakan senjata nuklir. Namun Jeremy sebagai ketua Wildfire tidak setuju. Sebaiknya semua pihak yang terlibat dalam menanggulangi Andromeda melakukan investigasi secara jelas terlebih dahulu, baru menentukan sikap. Dr. Burton dan Mayor Bill mengekstraksi sampel dan mengujinya ke tikus. Hanya dalam 10 detik, tikus tersebut langsung mati. Meski demikian, tikus yang mati terpapar virus itu tidak menularkan ke tikus lainnya, menurut penelitian tahap pertama yang mereka lakukan. Di tempat lain, Jack Nash, wartawan investigasi yang sebelumnya menghubungi Lisa karena mendapat informasi dari seorang hacker yang meretas data FBI, terlihat sedang mewawancarai tentara tentang satelit misterius. Kemudian, wartawan itu dapat kabar duka, informan sekaligus teman dekatnya ditemukan tewas. Tak lama kemudian, terlihat dia kembali ke hobi lamanya, yaitu mengkonsumsi bahan-bahan terlarang. Padahal sebelumnya, wartawan itu sudah dimasukkan ke panti rehabilitasi oleh pimpinan redaksi tempat dia bekerja. Sesaat setelah bertransaksi, Nash mendapat pesan suara dari Dr. Jeremy yang tidak lain adalah temannya. Dari spion mobil, tampak ada mobil lain yang sepertinya sedang membuntuti. Pria tua itu bangun dari tidurnya. Angela menjelaskan bahwa virus yang membunuh orang-orang di kota Piedmont, Utah tidak menular. Namun, dia tidak mau ambil resiko dengan bertemu pria itu tanpa pakaian hazmat. Angela menambahkan, di antara semua korban, hanya si pak tua bernama Kyle dan seorang bayi yang selamat. Kyle mengatakan ada yang aneh dengan bayi tersebut. Biasanya dia rewel, tapi sekarang si bayi cenderung tenang. Kemudian, Kyle menceritakan kronologi kejadian malam itu di kota Piedmont. Pasang kekasih yang masih remaja, Suzy dan Jeff, membawa satelit ke pos damkar. Orang-orang di sana memperhatikan benda tersebut. Seorang wanita bernama Annie bertanya, mungkinkah benda ini dari alien luar angkasa? Kemudian salah seorang lainnya menjawab dengan nada candaan, tidak mungkin dari luar angkasa, sebab ada tulisan USA di sisi benda. Dapat dipastikan bahwa bola aneh itu adalah satelit, bukan komet atau sesuatu benda dari luar angkasa. Malam itu Kyle sedang berada di SPBU untuk membeli sebotol aspirin cair. Tak lama berselang, si penjaga SPBU dan warga lainnya mati mendadak. Kyle semakin panik ketika melihat Jeremy dan Chow melanjutkan uji coba virus terhadap seekor monyet. Sama seperti tikus, monyet itu seketika tewas. Secara teori, Chow menjelaskan virus ini menyerang organ paru melalui udara, kemudian ke otak, dan berakhir ke jantung yang menyebabkan mesin pompa darah tubuh manusia itu berhenti bekerja. Lalu
Kembali ke petualangan Nash, saat ini dia berada di barak militer yang sedang memblokade area Utah. Nash menghubungi Jeremy untuk menjelaskan tentang sebuah proyek rahasia pemerintah yang diberi nama Project Scoop. Telepon Nash diam-diam disadap oleh anak buah pasukan militer yang terlibat dalam proyek ini. Mereka berencana akan menghilangkan saksi agar Project Scoop tidak dipublikasi. Informasi dari Nash membuat Jeremy dan rekan-rekan penasaran, lalu segera mengkonfirmasi kebenaran kabar yang mereka terima ke Pusko Militer Angkatan Darat tentang Project Scoop. Melalui panggilan video, secara garis besar satelit digunakan untuk menyerap sampel biologis dan spesimen di luar angkasa. Benda ini bisa menjadi senjata yang sangat mematikan, tapi sayangnya entah mengapa satelit itu tiba-tiba jatuh ke bumi hingga menewaskan banyak korban. Anggaplah kejadian tersebut karena kesalahan teknis. Di sebuah perbatasan yang dijaga oleh tentara, terlihat seekor burung elang sedang membawa tikus buruannya. Tikus tersebut rupanya sudah terpapar virus melalui ular yang sebelumnya memakan kelinci yang terinfeksi Andromeda. Tikus dijatuhkan ke rombongan militer penjaga dan situasi semakin kacau, sepertinya tak ada pilihan lain selain menghancurkan area Utah dengan rudal misil. Pangkalan Angkatan Udara menyiapkan aksi peledakan, seorang pilot cantik ditugaskan untuk menjalankan misi tersebut. 30 detik lagi misil akan dilesatkan. Jeremy mendapat temuan analisa baru dan segera menghubungi pusat komando memberitahukan bahwa virus itu mampu menyerap radiasi peledak. Penggunaan rudal misil sama sekali tidak menyelesaikan masalah, malah justru membuat keadaan jadi bertambah parah. Pembatalan tersebut rupanya menimbulkan kerusakan sistem pada pesawat tempur. Pilot mulai kehilangan oksigen, kaca helmnya pecah, lalu atas terjadinya ledakan di Utah, Presiden wajib menjelaskan masalah tersebut ke awak media agar tidak menjadi simpang siur di kalangan masyarakat. Secara gentle, Presiden mengakui bahwa misil telah ditembakkan, walau sebenarnya tidak demikian. Di laboratorium, semua awak tim melihat video rekaman terakhir pilot wanita yang tewas dalam kecelakaan pesawat. Dr. Barton cukup yakin kalau virus itu berevolusi dan memperkuat daya sebar di udara. Pesawat si pilot kemungkinan besar bukan rusak karena pembatalan rudal misil, melainkan ulah virus Andromeda. Jeremy dan rekan-rekan langsung melakukan kontak dengan Jenderal Manshek. Kuat dugaan Andromeda bermutasi dari yang awalnya hanya di darat, tidak membunuh unggas, dan tidak menular melalui kontak fisik. Ini semuanya berubah. Virus menjadi semakin ganas, burung-burung seolah menjadi bala tentara sektor udara bagi Andromeda. Pasukan tentara yang mengembangkan Andromeda mulai gerah dengan aksi Nash yang terus meliput kegiatan mereka. Kolonel James Ferus akhirnya menahan wartawan itu. Nash memperingatkan apabila dirinya dilenyapkan, maka berita Andromeda dipastikan akan segera tersebar ke seluruh penjuru dunia. James tidak takut, dia malah menunjukkan foto Nash sedang bertransaksi. Nash dibawa menggunakan helikopter, kemudian tas hitam yang sama sekali bukan miliknya ditempatkan persis di sebelah wartawan itu. Sepertinya isi tas itu adalah jebakan untuk Nash. Dalam perjalanan, dia mendapat sebuah ide cemerlang. Dr. Charlene Barton menghubungi suaminya. Dia menyuruh suaminya untuk segera keluar dari kota bersama anak-anak mereka. Dr. Barton tidak memberitahu apa yang sedang terjadi di Utah karena proyek ini sifatnya sangat rahasia. Sampainya di bandara, sang suami tiba-tiba dijemput petugas tanpa diberitahu apa salahnya. Ternyata percakapan Dr. Barton dan suaminya disadap. Kolonel kejam yang penuh ambisi itu memerintahkan anak buahnya untuk segera mencari Nash. Instruksinya tegas, tembak mati kalau sudah ketemu. Nash selamat dari kecelakaan helikopter, menyusuri padang yang gersang, berharap keajaiban Tuhan segera datang. Dia berikrar, apabila kali ini Tuhan menolongnya, Nash berjanji akan berhenti menggunakan barang-barang terlarang. Tuhan Sang Maha Mendengar langsung menjawab doa lelaki bengal itu. Seorang wanita yang mengendarai mobil dengan cepat berhenti di dekatnya, sepertinya ialah perantara bantuan dari Tuhan. Awalnya si wanita merasa takut
dengan Nash karena sebelumnya kekasih wanita itu mendadak bertindak kasar terhadapnya. Tak butuh waktu lama bagi Nash untuk meyakinkan wanita tersebut mereka berkenalan dan langsung pergi dari sana. Adegan berpindah ke lab pasukan Wildfire. Semua anggota membagikan opini mereka berdasarkan riset dan jam terbang. Setelah banyak asumsi dan opini yang muncul, terakhir komputer berhasil menelusuri jejak asal-muasal Andromeda dan memberikan sebuah kode. I don't know. Mendapat titik terang, Jeremy CS tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Antivirus disiapkan untuk memusnahkan semua virus yang sudah tersebar. Dalang dari Andromeda rupanya tak mau semua virus lenyap total. Dengan menyandera suami Barton melalui orang suruhannya, dia meminta kepada dokter berambut poni itu untuk menyisakan satu sampel virus. Sial, ketika dokter Barton sedang menyiapkan virus titipan dalang, wadah penyimpanannya hancur. Lalu emergency alarm di lab langsung aktif secara otomatis. Mode penghancur pun mulai menghitung mundur. Chow tiba-tiba kejang-kejang yang dialami Chow bukan karena virus. Dokter asal Cina itu memang punya penyakit epilepsi, sehingga dirinya tidak bisa melihat kelap-kelip cahaya lampu. Situasi lab saat ini benar-benar kacau balau. Lift sudah tidak bisa lagi digunakan dalam keadaan darurat seperti sekarang. Mayor Bill dan Jeremy terpaksa memanjat lewat pipa untuk menuju ruangan panel di atas. Satu pipa rusak, Bill kehilangan pegangan, dan meski ID card untuk mengakses panel sudah Bill serahkan ke Jeremy sebelum dia jatuh, tapi menurut informasi dari Angela, panel kontrol tetap membutuhkan sidik jari jempol Bill. Chow yang sudah mulai pulih dari kejang seketika tergerak untuk melakukan aksi heroik. Dia turun ke bawah, memotong jari Bill, lalu menyerahkan ke Jeremy dengan cara dilempar. Mata Jeremy terkena semprotan gas dari pipa sehingga penglihatannya jadi kabur. Sementara Angela menuntun teman-temannya itu menuju ke ruang panel dan menonaktifkan mekanisme penghancuran lab. Jenderal dan pasukannya menyebarkan antivirus dari udara menggunakan helikopter. Usaha mereka juga berhasil. Nash terus dikejar oleh pasukan militer. Lelaki pecandu itu sepertinya selalu punya ide untuk meloloskan diri. Mobil dipalang di tengah terowongan, lalu menyiapkan jebakan peledak untuk tentara yang mengejarnya, dan keberhasilan Nash meloloskan diri dibarengi dengan keberhasilan semua pihak menghentikan penyebaran virus. Kini wartawan bengal itu bisa bernafas lega. Setelah semuanya berakhir, anggota Wildfire yang tersisa, Jeremy, Barton, dan Angela, menghadiri pemakaman Chow dan Mayor Bill. Nash bersama kru wartawan mewawancarai Jeremy. Di waktu yang sama, Lance, putra satu-satunya Jeremy, melihat sang ayah di televisi. Dia cukup bangga dengan prestasi sang ayah yang berhasil menyelamatkan dunia meski skalanya masih terbilang kecil. Jenderal Manshek dan Kolonel Ferus sedang berbincang-bincang di dalam mobil terkait masalah Andromeda yang sudah tuntas. Rupanya, dalang skup project sepertinya kecewa atau mungkin tidak membutuhkan kedua tentara ini lagi. Sebagai salam terakhir, Dalang menghadiahi kedua tentara tersebut dengan Jesus, what the hell are you doing? Not with me here. adegan terakhir memperlihatkan satu sampel virus berhasil diamankan dan dimasukkan ke dalam kompartemen dengan kode biner, angka, dan simbol yang sama dengan yang ditemukan di dalam satelit. Dengan terungkapnya sampel tersebut di dalam stasiun luar angkasa yang mengorbit bumi, maka berarti peristiwa wabah ini kemungkinan merupakan perputaran yang tak ada akhirnya. Karena sampel di stasiun luar angkasa bisa jadi adalah sampel yang menyebabkan wabah di masa depan. Dan pada akhirnya, sampel virus itu tetap kembali ke bumi, memicu pemusnahan. Dan ya, Menteri Pertahanan dan Keamanan Charles Chuck Bitter adalah dalang dari semua masalah ini.
Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahuinya dengan klik tombol like-nya. Kalian juga dipersilahkan merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!